Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Raika Maulana Dwi Putra dengan NPM 24106311700100. Saya dari Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, saya ingin membuat video yaitu pembuatan voucher hotspot menggunakan Mikrotik dan juga Mihmon. Di mana di sini kita akan menggunakan tools atau software Winbox itu untuk konfigurasi Mikrotiknya, lalu kita akan menggunakan WLAN untuk sumber internetnya. Tujuan video ini adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah jaringan komputer pada semester 3. Jadi kita langsung saja mulai videonya. Oke, jadi sebelum kita menggunakan Mihmon, karena di video kali ini kita akan tertujunya pada Mihmon itu sendiri. Jadi untuk apa sih Mihmon itu? Jadi Mihmon itu digunakan untuk membuat bisnis hotspot itu dengan sistemnya namanya voucher. Jadi nanti di Mihmon kita bisa membuat yang namanya voucher hotspot dengan tampilan yang sangat bagus. Lalu yang kedua, kita bisa namanya membantu mengelola user WiFi secara praktis dan juga terstruktur. Lalu yang ketiga, kita bisa mengkontrol itu dengan mudah dari bandwidth, kuota, dan juga masa aktif dari internet tersebut. Yang keempat, kita menggunakan Mehmon itu fungsinya juga buat menyediakan dashboard itu untuk monitoring si traffic dan juga aktivitas dari semua user. Lalu yang kelima, itu untuk mempermudah otomatisasi tugas-tugas dari hotspot yang jika rumit itu tuh dilakukan di Winbox. Oke, jadi untuk alur kita dalam video kali ini, yang pertama, kita akan yang namanya menentukan sumber internet. Di video kali ini, saya akan menggunakan WLAN itu sebagai sumber internet melalui interface dari WLAN. Yang kedua, kita akan melakukan konfigurasi dasar mikrotik. Kita akan mengatur dan memberikan namanya IP, lalu kita akan mengatur dari DHCP kliennya, DHCP server, DNS, dan juga NAT dari firewall untuk akses internet. Yang ketiga, kita akan mengkonfigurasi hotspot. Itu fungsinya adalah kita akan membuat layanan dari hotspot sendiri buat nanti si interface LAN-nya menggunakan hotspot setup. Lalu yang keempat, ini adalah tahap yang kita sudah mulai berbincang menggunakan Mihmon. Yaitu kita akan menginstal dan mengkoneksikan si Mihmon, di mana kita akan menghubungkan Mikrotik ke Mihmon untuk manajemen hotspot. Lalu yang kelima, kita akan namanya pembuatan voucher hotspot, di mana di sini kita akan membuat user profile dan juga akan mengenerate voucher dari Mihmon itu sendiri. Lalu yang terakhir yang keenam, kita akan mengedit halaman login dari hotspot sendiri menjadi yang lebih menarik jika dilihat oleh pengguna, dan juga kita akan mendesain voucher sesuai kebutuhan kita. Oke teman-teman semua, selamat menonton dari video saya. Semoga ini video bisa menjadikan referensi bagi teman-teman yang juga mempunyai tugas yang serupa. Sampai jumpa di video konfigurasi. Oke, jadi yang pertama-tama untuk kita bisa melakukan pembuatan voucher hotspot di Mihmon, terlebih dahulu nih kita konfigurasi si mikrotiknya untuk bisa mendapatkan sumber internetnya. Pertama kita buka Winbox yang terlebih dahulu. Lanjutnya kalian tuh sudah menghubungkan si mikrotik tersebut ke laptop kalian. Itu saya pakai di Ether 2. Oke, jadi di sini udah ada ya data si mikrotiknya. Kalian bisa klik si yang MAC address-nya, karena kalau klik di IP address itu karena dia masih belum ada IP-nya gitu. Kita klik si MAC address-nya, lalu kita klik connect. Sini login sama password-nya itu default dari bawaan konfigurasinya, kita connect. Nah, di sini pertama-tama kita misalkan kalian misalkan sebelumnya tuh masih ada konfigurasi sebelumnya gitu. Itu kalau misalkan kalian mau membuat dari awal, kalian bisa nge-reset si konfigurasinya dengan menekan tombol sistem lalu ke reset configuration. Nanti kalian bisa centang si non default configuration lalu reset configuration. Nah, karena di sini sebelumnya saya sudah melakukan reset, jadi saya hanya menunjukkan bagaimana caranya saja. Oke, pertama untuk kita mendapatkan sumber internet ya, kita bisa nih untuk masuk ke tab wireless. Masih muncul tab wireless, lalu kalian ke WiFi interface terlebih dahulu. Di sini sudah ada WLAN-nya karena emang bawaan ya default. Di sini bisa kalian klik centang. Oke, di sini kalian bisa masuk ke tab security profiles. Di sini kalian klik tombol plus. Lalu di sini namanya itu default aja nggak apa-apa, atau mau kalian kasih nama kalian juga nggak apa-apa. Di sini saya pakai default aja. Di sini modenya dynamic keys. Lalu yang centang itu adalah WPA PSK, WPA2 PSK,
Lalu di bagian unicast keepers dan group keepers-nya itu kalian centang juga TKIP-nya. Nah, sampai setelah ini, di sini di bawah ada WPA preset key. Jadi ini merupakan inputan untuk password dari WiFi kalian. Nah, di sini kan saya sumber internetnya pakai yang namanya WiFi gitu, bukan pakai LAN yang dari router yang udah ada internetnya gitu. Di sini saya masukin password dari WiFi-nya. Oke, kalau sudah, kalian bisa klik apply, lalu klik OK. Sampai tahap sini, kalian masuk lagi ke tab WiFi interface, lalu kalian klik 2 kali si WLAN-nya. Lalu kalian bisa di bagian security profile ini, yang di bagian sini kalian abaikan saja di general, kalian masuk ke tab wireless. Lalu kalian sini klik security profile. Nah, sini kalian pakai profile 1 yang tadi kita sudah bikin. Oke, kalau sudah, di sini kalian masuk ke menu scan. Kalian klik aja. Di sini kita tuh tahap ini kita akan menycan si WiFi apa aja sih yang di dalam rangkuman di sini. Kalian bisa start. Nah, jadi dia bakal memberikan list dari WiFi di sekitar sini, di sekitar kalian gitu. Oke, di sini karena WiFi yang saya pakai itu masih belum muncul, kita bakal tunggu sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita cepatkan videonya ya, karena menunggunya agak lama. Buat si jaringan di WiFi saya ini muncul gitu. Oke, jadi saya pakai WiFi kosan ya, namanya Babe Kos. Di sini kalian klik aja, kalau misalkan WiFi yang mau kalian pakai gitu. Misalkan sesuai sama password yang tadi kalian isi sebelumnya. Di sini kalian klik si WiFi-nya, terus kalian klik connect. Oke, udah. Oke, terus habis itu kalian bisa apply, lalu oke. Nah, tapi sini kita tuh sudah mendapatkan si sumber internetnya gitu. Selanjutnya apa sih? Selanjutnya kita di sini bisa lihat ya, kalau buat kalian contoh dia tuh udah kehubungan apa belum. Di sini ada tulisan R, artinya dia running. Di sini untuk menghubungkan mikrotik kita dengan sumber internet WiFi tadi, kita bisa masuk ke IP, lalu DHCP client. Di DHCP client ini kalian itu klik si plus ini, kalian pilih WLAN 1 yang tadi ya. Untuk yang lainnya kalian biarkan saja. Ini kan apply, lalu oke. Nah, di sini satu-satu udah bound gitu teman-teman. Artinya dia sudah terkoneksi gitu. Biasanya kalau dia belum terkoneksi, dia satu-satu bakalan ke sana stopped gitu. Di sini setelah kita bikin DHCP client, nah selanjutnya adalah kita mau masang IP untuk laptop kita atau jaringan IP dari yang terhubung dari mikrotik ke laptop kita gitu. Kita masuk aja ke IP, lalu ke addresses. Nah, ini teman-teman. Tadi kalau misalnya kalian lihat, itu kita nambahin yang namanya WLAN. Di sini nanti satu udah terhubung ke mikrotik kita. Di sini ada IP dari WiFi tersebut. Nah, di sini karena kita mau bikin IP atau masang IP buat mikrotik yang kehubung ke laptop kita langsung klik tanda plus. Di sini jaringan atau LAN yang terhubung dari laptop kita ke mikrotik itu pakai Ether 2 teman-teman. Karena biasanya tuh Ether 1 itu kan buat si sumber internet yang pakai LAN yang dari WiFi gitu, dari router. Ini kita pilihnya Ether 2. Jadi di sini kita pasang nih IP-nya teman-teman. Di sini untuk IP-nya kalian bebas itu mau IP-nya setelah kalian gitu. Di sini kalau saya ambilnya 92 168 101 terus prefixnya 24. Apply, lalu kita oke. Oke, kita sudah memasang IP-nya ya untuk Ether 2. Nah, tahap selanjutnya apa sih? Tahap selanjutnya adalah kita memberikan DNS untuk mikrotik kita gitu. Di sini kita tadi ya masuk ke IP, lalu kalian pilih DNS. Ya, kalau sudah, kalian di sini bisa tambahin server itu IP dari DNS yang mau kita pasang gitu. Sini misalkan saya mau pakai DNS dari IP dari si google.com ya. Kita DNS itu adalah 8.8.8.8. Terus kalian kalau misalkan mau nambahin DNS lagi gitu, kalian bisa gitu klik yang tadi nih tombol bawah ini nih. Terus ini kan masukin aja. Di sini saya pakai alternatif DNS dari si Google. Terus kalau sudah di sini kalau sudah kalian bisa langsung centang si allow remote request. Terus habis itu kalian bisa apply, lalu oke. Oke, di sini kita
step selanjutnya kita mau supaya si mikrotik ini tuh bisa dapetin internet dan juga nanti akses internet itu bisa diturunkan ke pengguna gitu. Di sini kita masuk ke tab IP, lalu kita ke firewall. Di sini kita masuk ke NAT ya. Tabnya NAT, dimasuk ke jendela firewall, kalian klik tab NAT atau NAT. Di sini kalian klik tanda plus atau tombol plus, kalian di sini ke advance dulu ya teman-teman. Ke advance, ke general. Di sini kalian pilih set SRC NAT. Di sini di foto ada SRC NAT ya. Jadi pilih SRC NAT aja. Terus untuk out interface-nya, nah out interface itu merupakan sumber internet yang tadi kita kan pakainya WLAN. Nah, jadi kita pilih WLAN 1. Habis itu kalian ke tab action. Di tab action ini kalian pilih namanya must wear. Oke, kalau sudah kalian bisa langsung aja apply. Lalu oke. Oke, kalau sudah begini, kita mau ngecek nih apakah itu sudah terhubung apa belum. Caranya, kita klik new terminal. Oke, di new terminal ini kalian bisa ketikkan ping google.com. Oke, teman-teman. Di sini kalian tuh sudah bisa melihat dia tuh ngirim sebuah paket, ngirim paket ya, pokoknya dia tuh sukses gitu. Biasa kalau nggak sukses dia pokoknya tulisan apa aja gitu, pokoknya tuh nggak kayak gini tampilannya. Saya agak lupa, dan susah juga ngejelasinnya. Di sini kalian buat berhenti cetak saja. Oke, langsung selesai. Nah, di sini tahap selanjutnya adalah kita mau namanya atur si DHCP server. Dimana DHCP server ini supaya si mikrotik itu bisa memberikan alamat IP untuk nanti penggunanya. Nah, di sini kita bakal masuk ke kita close saja ya. Kita close juga apa-apa. Kita masuk ke IP, lalu DHCP server. Nah, di DHCP server ini kalian kliknya itu tombol DHCP setup. Di DHCP setup kalian bisa tentuin tadi Ether mana yang tadi nyambungin ke laptop atau PC kita. Di sini kita pilihnya adalah Ether 2. Nah, tadi kita pakai Ether 2, teman-teman. Saya nanti kan punya Ether 3, 4 gitu. Bebas, asalkan jangan Ether 1. Karena Ether 1 tuh bisa buat sumber internet yang dari router WiFi. Di sini kita masuk pilih Ether 2, kita next aja. Nah, di sini si network dari IP Ether 2-nya itu tadi yang kita pilih 100 ya. Itu sesuai, oke, kita next aja. Di sini gateway untuk DHCP-nya itu kita klik aja next ya, next aja. Terus abis itu di bagian default di sini rentang IP-nya tuh yang bakal diberikan sama mikrotik kita gitu, itu kita next aja ya. Atau kalian mau ngatur nanti juga bebas kok. Kita di sini pakai default. Di sini DNS server. Nah, DNS server ini tuh pakai DNS yang tadi kita bikin gitu. Oke, tadi DNS siapa? 8.8.8. Ya udah kita pasang aja 8.8.8. Oke, kalau sudah kita bisa nambahin lagi ya, apa sih namanya? Kalau mau nambahin DNS lagi gitu, bisa. Ini saya pakai yang tadi sudah saya ketikkan 8.8.8.8.4. Di sini kita next lagi ya. Nah, di list time ini tuh total waktu mikrotik kalian tuh jalan gitu. Jadi di sini kalian bebas mau atur berapa. Di sini saya mau masukinnya jam itu saya masukin 10 jam. Oke, kalau sudah kalian next. Nah, kalian langsung klik OK aja kalau sudah selesai ya. Nah, di tahap ini tuh sebenarnya kita udah namanya config si mikrotiknya. Tapi kita bisa cek di logo Ethernet. Ya, coba ya. Coba kita Oke teman-teman, maaf ada sedikit kendala. Tadi si LAN Ethernet itu masih belum ke akup ya di PC saya. Di sini tadi masih logo yang gambar dunia itu. Oke, sini karena udah terhubung ya. Coba kalau kita mau ngecek dia tuh udah terhubung apa belum gitu. Kalian bisa klik di logo internet ini. Kita klik kanan. Terus kalian klik open network setting. Lalu sini kalian klik aja change adapter option. Kalian klik Ethernet, klik kanan. Terus kalian klik status. Terus kalian setelah klik status ini kalian klik details. Nah, ini teman-teman. Tadi kita kan masukin IP si Ether 2. Kita kan 192.168.100.1 kan ya. Di sini si IP networknya itu tuh 100 gitu. Tapi di sini kita menempati IP-nya di 254.
Karena tadi kan rentangnya kita dari berapa tuh ya, dari lupa lagi teman-teman, dari oke sampai 254 gitu. Kita menempati HP di 254. Oke, kalau sudah kita di sini kita bakal yang namanya rebooting teman-teman. Di sini kita sebelum nge-reboot kita masuk ke sistem, masuk ke user. Di sini buat apa teman-teman? Di sini tuh buat sistem, kita masuk ke identity. Sistem atau identity, kalian bisa namain aplikasi kalian tuh Raikan.net, atau kalian bisa bebas sesuai teman-teman ya. Di sini saya masukinnya Raikan.net. Habis itu kita di sini oke, lalu oke. Nah ini buat gue bahkan tadi kan masih ikut teman-teman. Sekarang jadi Raikan.net. Oke. Setelah gini kalian bisa langsung aja reboot. Kalian klik sistem, terus kalian klik reboot. Kalian pilih yes. Kita akan baca. Oke, tadi kita udah masuk lagi ya tadi setelah reboot ya. Nah setelah kita masuk reboot, kita mau namanya masang SNTP. Kita pilih sistem, terus ke SNTP client. Di sini kalian centang ya enable-nya. Habis itu kalian masukin di DNS name sini, di server DNS name ini kalian masukin id.pool.ntp.org. Nah gini teman-teman, kalian klik apply, terus kalian pilih oke. Nah di sini kalian sudah bisa dapetin sumber internetnya gitu. Kita coba browsing. Oke, bisa teman-teman ya. Kita udah bisa pakai mikrotiknya dari sumber informasinya. Kita lihat di sini. Nah, kencang banget teman-teman. 50 Mbps. Oke. Sini kita dapetin sumber internet ya. Nah, oke teman-teman. Tadi setelah kita membuat namanya konfigurasi untuk menghubungkan sumber internet, untuk menjadi sumber internet dan menghubungkan sumber internet ke mikrotiknya, langkah selanjutnya adalah kita mulai untuk mengkonfigurasi si hotspotnya teman-teman. Jadi di sini kita langsung aja masuk ke IP, lalu masuk ke hotspot. Di sini kita klik hotspot setup. Nah di sini teman-teman perlu di garis bawahi bahwasannya adalah kita untuk menggunakan sumber internet di hotspot ini, kita tidak akan menggunakan WLAN 1 teman-teman. Kenapa? Karena WLAN 1 itu fungsinya adalah untuk mendapatkan sumber internetnya, dan bukan untuk yang jadi menyebarkan si wifi tersebut. Lalu gimana caranya sih? Kita masuk lagi ke wireless. Di sini kita menambahkan WLAN lagi teman-teman. Kita klik tanda plus, lalu kita klik virtual. Nah setelah itu di bagian wirelessnya kita pilih AP bridge. Oke. Di sini di general kita masukin namanya WLAN 2 aja nggak apa-apa, defaultnya. Terus di bagian wireless, terus di bagian SSID itu untuk nama si wifi-nya teman-teman. Di sini kita masukin aja Raikan. Ini juga sesuaiin sama punya teman-teman juga ya. Di sini security profile-nya kita default aja. Terus habis itu kita apply dan oke. Nah kita sudah. Terus langkah keduanya apa? Langkah keduanya di IP lalu di addresses. Nah kita itu akan memberikan yang namanya IP itu untuk si WLAN 2 nya teman-teman. Karena ya kalau dia nggak pakai IP ya nggak bisa jalan gitu. Dia nggak akan dia bisa muncul si wifi ya, tapi dia nggak ada IP-nya gitu. Nah caranya gimana? Di sini kita akan pakai IP dari si Ether 2-nya. Nah di mana? Di sini kita hapus aja IP si Ether 2. Oke, kita hapus. Lalu kita tambahkan IP baru untuk si WLAN 2-nya. Lalu addressesnya kita pakai yang punya Ether 2 tadi. Oke, kalau sudah kita apply, lalu oke. Oke, kalau sudah,
Nah, baru kita masuk ke hotspotnya teman-teman. Di bagian hotspotnya, kita masuk ke IP, lalu masuk ke hotspot. Oke, di tab ini kita klik namanya hotspot setup. Nah, hotspot interface ya kita pilihnya itu WLAN 2 teman-teman. Oke, setelah WLAN 2 kita next aja. Ini next aja. Ini untuk rentang IP-nya. Di sini kita ambil dari 10 sampai 253. Kita next. Lalu di sini sertifikatnya kita non aja. Terus ini juga next aja. Di sini juga DNS server itu kita pakai yang tadi sebelumnya kita setup DNS-nya dari Google itu. Kita next aja. Nah, di sini tuh nama DNS. Maksudnya itu adalah ketika nanti kita pakai WiFi atau pakai WiFi dari si hotspot yang kita setup tadi yang kita namanya Raikanet itu di WLAN 2 itu nanti akan melakukan namanya login dulu biar nyambung ke WiFi-nya. Dimana kita nanti mengetikkan nama domain dari WiFi-nya itu raikanet.com. Nah, di sini untuk nama DNS-nya itu jangan sampai yang sudah dipakai gitu domainnya di internet. Di sini bebas ya namanya ya, bisa nama kalian sendiri .com gitu. Nah, next. Nah, di sini tuh si user dan password yang nanti bakal kita masukin gitu. Kan tadi kan suruh login ya. Nah, sini loginnya tuh nanti bakal disuruh masukin semacam user, lalu dimasukin passwordnya gitu, biar nanti dia terhubung wifi-nya. Kita next aja. Oke, ini sudah ya teman-teman. Terus kalau sudah, di sini kita masuk ke server. Di sini kita klik 2 kali si hotspot 1. Terus udah klik 2 kali, di sini kita mau address per MAC-nya tuh address per MAC tuh adalah berapa perangkat yang bisa login di WiFi kita tadi. Di sini kita setup 2 aja ya. Siapa tahu nanti saya mau konekin ke laptop sama di HP saya gitu. Terus kalau sudah, di sini masuk ke kita di sini apply, lalu oke. Terus kita masuk ke server profile. Di server profiles kita ada WiFi yang udah kita bikin nih, si ASPROF 1 tadi. Kita klik 2 kali. Oke. Setelah klik 2 kali, kita itu masuk ke tab login. Nah, di tab login ini yang bakal kita centang itu adalah si HTTP cap, HTTP pub, MAC cookie, terus kita nge-uncentang si cookie-nya ya. Nah, setelah kita pilih apa aja yang perlu dicentang, itu kita langsung aja apply, langsung aja kita oke. Oke, setelah kita juga bisa namanya kasih limit untuk penggunaan hotspot gitu. Kita masuk ke user profile, tab user profile, terus di default kita klik 2 kali. Nah, di sini itu kita bisa kasih ini share user, itu juga untuk user yang diperbolehkan login dari vouchernya. Terus di sini rate limit itu merupakan batasan kecepatannya. Di sini kita bebas mau ngasih berapa aja. Di sini kalau buat contoh misalkan kita kasihnya adalah 3 M itu untuk upload, artinya 3 MB, sama ini 6 M itu untuk downloadnya. Oke, setelah sudah kita bisa langsung apply dan oke. Oke, setelah di apply dan oke, kita coba ke tab user. Nah, ini merupakan yang udah kita bikin sebelumnya ya. Oke, terus gimana sih cara buat ngetes hotspotnya? Oke, di sini buat testing hotspotnya kita langsung aja ke bagian ya, kita akan menghubungkan si hotspotnya. Oke, ini yang sudah kita buat. Ini ada Raikanet. Ini tuh dari WLAN 2 yang sudah kita jadiin hotspot gitu. Di sini langsung aja kita connect. Oke, setelah kita connect, kalian harus memasukkan password user dan password yang tadi sudah kita bikin sebelumnya gitu. Jadi saya masukin user loginnya sama passwordnya tuh kayak gini, loginnya Raikanet, lalu passwordnya 1 2 3 4 5. Terus oke. Nah, teman-teman, tadi kata kan you are logged. Iya, kamu sudah login gitu. Maksudnya berhasil login. Nah, gitu. Oke, kalau sudah, di sini kita coba tes pakai web, namanya speed test.
kayak downloadnya 5 Mbps. Padahal kita tadi batasinnya 6 ya. Nah itu artinya itu adalah mendekati gitu tuh cuma batas doang, tapi nggak akan kadang nggak nyampe batasnya itu juga. Nah uploadnya 2,84. Tadi yang kita ngasih batas uploadnya kan di 3 MB ya. Nah sini 2,84. Nah jadi kita untuk membuat hotspot terus menghubungin sumber internet itu kita udah bahas teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke poin serunya, itu adalah Mihmonnya. Oke. Oke teman-teman, kita bakal konfigurasi si Mihmonnya nih. Ini step yang paling seru nih. Di sini sebelum kita mulai buka Mihmonnya, kita masuk ke IP. Kita masuk ke service. Di mana kita tuh pastiin si API atau API ini tuh nyala gitu. Nah, setelah nyala, kita langsung nyiapin si Mihmonnya. Sebelum saya sudah download si Mihmonnya ya. Itu ada di sini. Jadi Mihmonnya ini tuh yang kita buka adalah si Mihmon server.exe ini. Kalau mau tahu di mana downloadnya, itu kalian bisa download di ketik aja laksa19.github.io. Terus kalian pilih Mihmon v3 atau v4. Nah, nanti kalian bisa nih download si Mihmonnya ini. Nah, dengan klik download Mihmon v3. Nah, karena berhubung saya sudah download, yaitu ini. Jadi kita langsung aja jalanin Mihmonnya. Oke, di sini kita bisa lihat Mihmon telah dipakainya itu tuh. Kalau misalkan dia berhasil, dia akan atau dia terhubung, dia bakal bisa ada yang bulatan hijau ini. Terus kalau sudah begini, kita langsung aja open Mihmon. Nah, oke. Kita sudah buka si Mihmon ini, teman-teman. Nah, di sini kalau kalian lihat di bagian domain dari si Mihmon ini, dia tuh pakai IP dari si hotspot WLAN 2 kita. Nah, karena orang kita pakai ether 2 ya buat ngasih IP-nya ya, karena kita tapi mau pakai WLAN 2 itu buat hotspotnya. Kita ganti nih IP-nya dari yang satu tadi yang dari ether 2 jadi ke WLAN 2. Dan ini ada gitu, pakai nih siapa namanya rentang IP-nya. Di sini kita login Mihmonnya, teman-teman. Untuk login ya itu bawaan default dari Mihmon adalah username kita ketikkan aja Mihmon, lalu untuk passwordnya kita ketikkan 1 2 3 4. Nah, ini langsung aja login. Nah, setelah kita login, kita bisa lihat di sini ya, kalau misalkan ini ada admin, username dan passwordnya. Ini sebenarnya mau kalian ubah juga gak masalah, teman-teman. Kalau kalian mau ubah jadi nama kalian, password juga diubah, itu juga gak apa-apa. Tapi di sini saya default aja. Oke? Setelah kita masuk ke dalam Mihmonnya, step pertama adalah kita klik add router di navigasi sebelah kiri. Oke, kalau sudah, kita bisa isi form yang ada di tertera. Di sini session name kita isi aja sesuai sama nama kalian ya, ini bebas. Di sini saya mau kasih namanya adalah RaikaNet. Oke, di sini ada inputan SIM dari mikrotiknya ya. Di sini kita akan masukin IP mikrotiknya. Nah, kalau kalian bingung mau di mana IP yang kita masukin, itu kalian buka Winbox-nya lagi, coba. Kita buka Winbox lagi. Terus kita coba buka si hotspotnya. Ini sudah kebuka ya. Terus kita masuk ke server profilnya. Kita klik 2 kali yang tadi kita sudah buat sebelumnya. Nah, kalian bisa copy paste IP yang tertera di hotspot address ini. Kalian copy aja, teman-teman. Terus paste. Terus untuk username dan passwordnya, ini perlu dijaga lagi, teman-teman. Untuk username dan passwordnya itu pakai user untuk kita login ke Winbox-nya. Kalau kalian mau tahu di mana, itu ada di bagian, kita buka Winbox lagi, kita ke sistem, lalu ke user. Nah, di sini kalian klik 2 kali, lalu ini passwordnya apa? Kita belum sama sekali masukin password untuk Winbox-nya, karena masih default. Tapi karena masih default, karena kita pakai usernya itu, kita masukin usernya. Nah, di sini admin atau bisa kasih password. Atau kalian misalkan mau nambahin user lagi gitu, boleh aja. Kita misalkan mau kasih user itu khusus untuk Mihmonnya gitu. Kita tadi ke sistem, lalu ke user, kalian bisa klik aja plus namanya Raika Mihmon gitu misalkan ya. Ini grupnya full. Lalu passwordnya bebas. Sini saya berikannya Raika 1 2 3 4 5.
1 2 3 4 5. Oke, kalau sudah kita kasih komen untuk login Mihmon. Oke, kita apply. Oke. Nah, kita sudah bikin user ya. Nah, di sini kita kan tadi kita udah bikin user terus untuk login Mihmon, kita bisa pakai tuh. Tadi namanya adalah Raika Mihmon. Terus password tadi berikut aja, Raika 1 2 3 4 5. Nah, di sini kita bagian Mihmon data kita masukin nih. Namanya hotspot name-nya. Di sini hotspot name-nya itu tuh bebas juga ya. Tapi di sini karena bebas saya masukinnya Raika-net. Oke. Di sini untuk DNS name-nya itu DNS dari hotspot yang kita bikin hotspot sebelumnya. Kalau mau tahu di mana, kalian buka Winbox lagi. Di Winbox kalian, nah tadi yang server profile sini ya. Di sini di hotspot server profile, terus kalian klik 2 kali yang udah kalian buat, terus habis itu kalian, nah yang ini DNS name-nya yang ini, kita copy aja terus kita pastekan di sini. Oke, untuk currency-nya samain aja, pokoknya default aja. Setelah ini kita tes ping, kita save dulu teman-teman. Nah, sudah kita save, terus coba kalian ping. Oke, masuk ya. Nah, habis itu kalau sudah oke, kalian langsung aja connect. Nah, teman-teman, kita tuh sudah masuk nih ke dalam dashboard MicroKey kita. Terus selanjutnya apa sih teman-teman? Kalau misalkan kita udah sukses buat hubungin ke router kita bakal masuk ke dashboard ya seperti ini. Terus habis dashboard kita bakal yang namanya bikin paketan untuk vouchernya. Gimana caranya? Kalian bisa pergi ke dashboard yang sebelah kiri ini di menu hotspot, terus kalian masuk ke user profile. Nah, user profile ini kalian juga masuk ke profile list. Nah, ini tuh profile yang kita buat sebelumnya. Itu ada di user profile sini ya. Nah, ini tuh defaultnya, ini juga ada di sini. Nah, di sini kita bakal tambahin ya si user profile-nya itu. Kita coba klik tombol add di sini atau di sini add profile. Kita tombol add di atas aja. Terus kalau sudah kita bisa masukin misalkan di sini nama usernya paket 5 jam 5000. Oke. Di sini untuk address pool-nya non, terus share usernya 1. Itu tuh seperti yang dasar sebelumnya. Ini tuh jumlah user untuk yang bisa pakai voucher hotspotnya. Jadi kalau misalkan voucher hotspot yang cuma udah pakai 1 kali, nah itu nggak bisa dipakai buat device yang lain gitu. Cukup untuk satu device. Terus di sini untuk rate limitnya, ini kita coba isinya adalah kita masukin 5M 4M ya, 2MB upload 4MB download. Aduh ribet ya, nggak masalah. Udah, ini contoh aja teman-teman, ini bebas untuk rate limit ya, untuk nanti kalian bisnis voucher hotspot gitu. Ini tentuin aja sesuai apa yang kalian mau bisnisin. Habis itu di expire mode-nya kalian pilih remove. Nanti biar apa? Biar voucher hotspotnya ketika expire, nanti session-nya itu bakal hapus dengan otomatis dengan sendirinya. Lalu di sini ada validity. Di sini karena kita 5 jam, di sini tertera ya teman-teman. Kalau buat jam-jam gitu kan, jam kan hours ya. Hours. Di sini kalau jam itu pakai H gitu. Jadi kalau karena kita 5 jam atau 5 hours, kita tinggal 5H. 5H kecil. Kita ikutin aja. Terus untuk harganya tadi kan kita kan currency-nya RP ya. Di sini 5.000. Oke, kalau sudah selling price-nya juga 5.000. Untuk lock user itu kita ke enable aja. Terus parent queue itu kita non aja sesuai default. Lalu kalau sudah kita klik save. Oke, kita sudah klik save ya teman-teman. Misalkan kalian mau bikin voucher lagi, pokoknya bikin voucher lagi gitu yang berbeda, bisa. Kita bikin misalkan pakai 1 hari, terus terus sini ada nanti ada mungkin lagi ya masih pakai belum upload terus misalnya di sini karena di hari kan bisa di sini 30 di sini price-nya karena kita dulu. Oke, ini udah langsung aja save. Nah, kalau sudah misalkan kita sudah nih bikin si motornya, kita bakal bikin jadi kita bukan bikin voucher sih, kita bikin user aja teman-teman. Maaf,
Jadi setelah kita bikin user paket aneh gitu, kita juga bakal bikin voucher lah gitu ya, nanti bakal dipakai. Nanti kan kayak voucher tuh ada kode-kode khusus gitu. Nah, setiap paket itu tuh punya voucher, nanti kita jumlahin tuh mau berapa vouchernya. Jadi tadi kayak paket 1 hari, kita bisa bikin sebanyak 10 voucher gitu. Terus kalau misalkan mau bikin vouchernya, kita tinggal klik hotspot lagi di menu hotspot, kita masuk ke menu user. Nah, di menu user kita masuk ke user list. Setelah di user list, setelah di user list, itu kan ada yang kita bikin tadi, Raikanet nih tadi nih. Kita klik tombol generate. Nah, di tombol generate, kita langsung aja, nah di sini teman-teman, yang tadi kita bilang, kalau kita mau bikin misalkan 10 voucher untuk paket yang 1 hari gitu. Misalkan aja kita bikinnya di paket yang 5 jam dulu deh. 5 jam karena dia tuh banyak, kita kasihnya berapa ya? Kasih 10 deh, kalau yang 15 deh, 15. Oke, 15. 10 aja deh biar kebanyakan. Oke, 10. Terus abis masukin quantity atau jumlah voucher, kita masuk ke server. Server tuh all. Terus user mode-nya ini tuh ada username dan password atau username sama dengan password. Ini artinya apa? Ketika nanti mereka misalkan yang di pelanggan itu pakai vouchernya gitu. Jadi kalau misalkan username dan password, artinya dia masukin username dan juga passwordnya. Kalau misalkan username sama dengan password, itu dia artinya dan satu inputan kode voucher tersebut tuh berlaku sebagai username dan juga berlaku sebagai password gitu. Jadi biar lebih aman, kita pakai username dan password gitu. Oke, di sini di name length-nya, di sini kita bisa isi, ini tuh jumlah panjang kodenya teman-teman. Di sini kita kasih 5 aja deh, biar nggak terlalu pendek. Terus prefix ini kita kosongin. Nah, terus di bagian karakter, nah di karakter ini kode-kode acak ya teman-teman. Kalian bisa mau random ABCD, ABCD gede, ada yang huruf doang, tapi ada huruf kecil, ada huruf besar. Atau kalian juga mau kombinasi huruf sama angka. Nah, kita biar lebih variasi, kita kombinasi sama angka. Oke, habis itu di bagian profile ini itu sesuai sama paket yang sudah kita bikin. Sebentar teman-teman. Nah, sudah ada. Oke, maaf teman-teman. Coba kita masuk ke user list lagi. Kita ketik tombol generate. Tadi kitinya kita mau yang 5 jam itu 10 voucher, server all, username dan password. Name-nya tadi kita pilihnya 5, prefixnya kosongin, terus karakternya nih kita random yang ada huruf sama angka. Ini bebas ya, jujur ini bebas. Terus di profilnya ini sesuai sama yang mau kita pilih paketnya. Ini karena saya mau pilih paket 5 jam sebanyak 10 voucher. Nah, terus di sini di time limit, data limit dan juga comment ini tuh default aja, sebenarnya nggak usah diisi gitu, nggak apa-apa. Oke, karena kita sudah, kita klik namanya tombol generate. Oke, misalkan berhasil, gimana cara lihatnya? Kalian bisa buka di Winbox lagi, kalian buka di user. Mana tuh? Nah, di hotspot di user. Nah, jadi di sini tuh kita udah bikin tadi ya 10 voucher untuk paket 5 jam. Di sini nah, saya lihat dia tuh tadi name-nya dia bisa 5, terus apa sih angka acaknya tuh yang kode-kode itu huruf sama juga angka gitu. Nah, ini kita udah buat ya. Ini udah muncul di paket yang 5 jam. Dari yang ini 5 jam. Oke. Kita bikin lagi teman-teman. Jadi kita bikin buat yang paket 1 hari. Kita bikin voucher sebanyak 5. Sudah, kita langsung aja generate. Oke teman-teman, karena kita sudah generate nih ya. Tunggu, kita masih processing. Terus habis itu kita tahap yang paling selanjutnya teman-teman. Kita bakal, yang pastinya kalau misalkan bisnis gitu kan harus ngeprint ya. Ngeprint namanya vouchernya. Di sini di Mimon ini ada buat nampilin printan dari semua vouchernya. Malah teman-teman kita tadi sempat ke reset ya dari hotspot kita. Coba kita connect lagi. Oh, sudah. Nah, tadi bentar, sudah masuk apa belum ya? Pakai 1 harinya. Oh, oke teman-teman. Dari Winbox kita udah masuk lihat nih. Vouchernya tadi kita bikin 5 tuh udah masuk ya. Untuk pakai 1 hari.
Oke, setelahnya kita nanti mau ngeprint si vouchernya nih. Kalau untuk liatin si vouchernya tampilannya itu kita langsung aja ke menu dashboard. Oke, setelah menu dashboard kita langsung aja klik card hotspot user. Oke, klik. Nah, di sini kalian bisa buka, nah ini ada default QR small. Oke teman-teman, kita pilih yang pakai 5 jam dulu ya. Kita klik default. Nah teman-teman, di sini kita sudah bisa lihat ya, untuk tampilan vouchernya. Kita pilih yang pakai 1 hari deh. Nah ini untuk yang 1 hari, ini untuk yang 5 jam. Oke, nah sebenarnya kita juga di sini misalkan kita mau coba ngomongin ya, mau kita coba pakai gitu, kita coba raikanet.com coba. Di sini kita logotin dulu. Kita coba login lagi. Nah, kita loginnya coba pakai salah satu paket. Misalkan saya mau pakai paket yang 5 jam. Di sini username-nya D65C7. Terus passwordnya 39854. Oke, sip. Kita oke. Nah, teman-teman, kita berhasil nih. Tadi kan kita sebelumnya kan loginnya pakai WLAN 2 ya, yang udah kita konfigurasi sebelumnya. Di sini kita coba loginnya pakai voucher yang kita generate. Dan di sini bisa teman-teman. Terus kalau misalkan mau lihat speed testnya, kita coba tes ya di speed test. Oke teman-teman, di download tadi kita kan masukinnya kan tadi 3M per 6M. Upload sama download. Di sini downloadnya kan 6 ya. Di sini kelihatan tuh tidak bisa melebihi dari 6 MB. Nah, di sini dapat downloadnya. Terus kita lagi hitung uploadnya tadi, uploadnya kan 3 MB. Kita kasih rate limitnya. Nah, di sini kita nih di 2,6. Oke, berarti bisa dikatakan kita berhasil generate voucher dari setiap paket yang kita bikin. Nah, tapi teman-teman, nanti ya login page si raikanet.com ini itu bakal dilihat sama orang gitu. Bakal dilihat sama orang yang ini, sama juga tampilan si, nah tampilan vouchernya. Dimana kita bisa ubah tampilan tersebut ya teman-teman. Nah sebenarnya kalau untuk mengubah tampilan voucher itu dilakukan di dalam Mihmonnya. Tapi kalau untuk mengubah tampilan dari page login, nah itu kita bisa langsung di Winbox-nya langsung gitu. Nah, caranya kalau kita coba masuk ke yang di Winbox dulu deh, kita mau mengubah tampilan loginnya. Di sini kita masuk ke menu namanya Files ya di Winbox. Di file kita di sini lihat ya, ada namanya nih sebenarnya tuh untuk tahu dia hotspotnya tuh hubung ke tampilan apa, kita coba buka IP, lalu buka hotspot. Oke. Kalian coba klik di server profile 2 kali. Nah, di sini kan HTML direktorinya di hotspot ya. Nah, itu pakai dari yang file hotspot ini. Di sini kita bisa tambahin file baru gitu. File baru buat tampilan loginnya itu bisa berbentuk HTML ya. Di sini karena saya sudah menyiapkan file dari login page itu. Di sini terlihat ya banyak gitu. Di sini kalian ctrl-c aja atau kalian bisa klik kanan foldernya kan klik copy. Terus kalian di dalam tab file tadi kalian klik tombol ini tombol paste. Oke. Nah, sudah kalian tunggu aja untuk uploadnya. Oke, sepertinya sudah teman-teman. Sudah masuk. Nah, ini dia hotspot 1 sudah masuk teman-teman. Di sini bisa kalian ubah HTML direktorinya. Di sini kita klik 2 kali deh default. Kita kasih aja dia tuh hotspot 1. Nah, apply lalu oke. Sama Firefox juga kita ubah jadi hotspot 1. Apply lalu oke. Nah, di sini mau coba kita tes ya teman-teman. Gimana tampilannya? Mantap teman-teman. Itu kalau kalian di sini ada template login tuh teman-teman. Di sini bisa kalian buka juga tadi template login hotspot mikrotik. Oke teman-teman, jadi setelah cukup panjang untuk mengubah tampilan yang
tulisan mod tadi kita berhasil menghilangkan ya, karena buat POV user tuh pasti nggak enak sih. Oke, di sini kita kan masih belum terhubung sama wifi ya. Jadi kita coba yang namanya si voucher yang sudah kita generate gitu. Kita coba di sini usernya KMPHN, kita pastekan, terus di sini passwordnya adalah 48836. Kita pastekan. Kita langsung aja klik connect. Oke, di sini kita udah berhasil login ya. Oh, dengan IP address yang tadi sudah kita bikin. Terus kita sudah connected teman-teman. Nah, kita coba lagi yang namanya speed test. Oke, benar tuh. Tadi kan si downloadnya kan dia 8 M ya. Terus uploadnya 4 M. Itu 4 GB. Nah, di sini juga ada sesuai ya teman-teman. Sesuai banget teman-teman. Jadi untuk penggunaan untuk hotspotan dia, kita udah berhasil teman-teman. Terus selain kita tadi tampilan loginnya sudah kita ubah jadi lebih baik, kita coba logout nih. Tadi kan kita logoutnya seperti ini. Nah, ini logout berhasil seperti ini. Kita mau coba login lagi. Nah, seperti ini. Kita balik ke menu login. Terus kita coba masukin si KMPHN tadi. Terus masukin lagi si passwordnya. Kita connect lagi. Oke, kita masuk lagi. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman. Selain tadi kita bisa ngubah tampilan login, kita juga bisa ngubah tampilan si vouchernya. Gimana sih? Di sini kalian juga bisa lihat nih. Di sini tuh kan saya dapetinnya dari Laksa tadi. No, di sini banyak ada template voucher yang tersedia. Di sini saya sudah mengcopy namanya kode template-nya. Kita ngubahnya itu di dalam menu Mihmon ya teman-teman. Kita masuk ke menu dashboard lagi, kita masuk ke settings, kita masuk ke template editor. Oke, kalau sudah, ini merupakan default dari si tampilan vouchernya yang ini. Kita coba langsung aja drag A, kita paste langsung security, melihat hasil dari template vouchernya. Waduh, benar teman-teman. Ini agak berantakan teman-teman. Oke, sebenarnya seperti itu ya. Kita coba deh. Kita by default aja teman-teman. Kita iterasi lagi. Nah, udah kita pakai yang sudah ada aja teman-teman. Di sini teman-teman. Sekarang kita mau ngetes tadi ya. Di laptop kan udah. Kita coba mau ngetes di HP. Oke teman-teman. Tadi sedikit kendala ya. Dari template bawaan yang sudah kita copy dari Laksa. Tadi tidak ada passwordnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke layar HP-nya. Kita mau coba pakai nih namanya voucher hotspot dari yang sudah kita bikin. Di sini kita langsung aja masuk ke wifi HP. Di sini kita lihat ada namanya Raikanet. Oke, kita coba otorisasi. Kita otorisasinya langsung aja nih. Tampilan loginnya seperti ini. Bagus banget ya teman-teman tampilan loginnya. Di sini kita bisa login via username dan password. Kita juga bisa login pakai QR code. Oke, gimana caranya? Kita coba login pakai ini dulu inputannya. Jadi kita pakai yang ZG5U. ZG5UH, passwordnya 35578. Oke, kita langsung aja connect. Oke teman-teman, sudah berhasil terconnect ya. Nah, terhubung tuh. Nah, sudah terhubung ke rekannya. Kita coba speed test. Kita coba tes Google berita. Kita coba tes berita. Oke teman-teman, sudah bisa ya. Terus di sini di sini kan sudah ada yang masuk ya, hotspot aktif ya. Coba kita silang lagi si 35 tadi yang tadi dari HP, supaya kita coba loginnya itu kita loginnya pakai QR code. Oke, kita coba lagi, kita buka kamera, kita langsung aja pakai yang 4AGIF. Kita langsung aja pilih. Oke, sudah. Nah teman-teman, kita sudah langsung otomatis login. Tuh kalau kita lihat lagi di Mihmonnya, nah 4AGIF. Oke teman-teman, kita berhasil membuat voucher hotspot untuk dihubungkan ke laptop dan juga ke HP teman-teman. Oke, jadi sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah penyebutan ataupun kesalahan informasi. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.